Sepertinya pasangan bakal capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo akan menjadi salah satu pasangan ideal di 2024. Dan kita lihat, perjalanan ke arah sana sudah makin intens dilakukan. Beberapa pihak sudah membagi tugasnya. Mau tahu yang melobi? Ketua Umum PDI Perjuangan. Siapa lagi kalau bukan Pak Jokowi? Kemarin Pak Presiden bertemu Bu Mega hingga 3 jam lamanya. Ini pasti berkaitan dengan persoalan krusial di 2024. Bisa juga Pak Jokowi diminta melaporkan progres situasi politik nasional. Sementara yang ditugasi merapat ke Pak Prabowo, Pak Yusril Iza Mahendra. Beliau berharap ada peluang berbicara dengan Pak Prabowo dari perkembangan politik yang ada dan juga menghadapi pemilu 2024. Ketua Umum Partai Bulan Bintang PBB Yusril Iza Mahendra melanjutkan safari politik jelang pemilu 2024. Kamis 16 Maret 2023, Yusril bertandang ke Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Ia bersilaturahmi dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar serta membahas agenda seputar pemilu 2024. Berikut kemungkinan bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR). Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza Mahendra mendatangi kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3 di Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 13 Maret 2023. Pertemuan tersebut membahas peluang koalisi kedua partai Islam tersebut. Agenda pertemuan antara Pak Prabowo dan Pak Yusril sedang diatur agar secepatnya mereka bisa komunikasi. Kepada wartawan, memang Pak Yusril lebih banyak membahas potensi Partai Bulan Bintang bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Sejatinya beliau memperoleh mandat dari Presiden Jokowi. Itu amanah yang serius, bukan sekedar mencoba-coba adu nasib. Siapa tahu pasangan Pak Prabowo Ganjar maupun Pak Ganjar Prabowo ditarungkan dengan pasangan yang lainnya. Beberapa pihak melihat kedua individu ini memiliki modal yang cukup signifikan dan potensi memenangkan Pilpres dengan telak, baik dari aspek popularitas maupun elektabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Partai politik yang merasa lebih memiliki hak pada keduanya, baik Gerindra maupun PDI Perjuangan, selayaknya tidak egois bahwa kadernya yang bisa menempati kursi bakal capres. Harusnya mereka jauh lebih mempertimbangkan kelanjutan program yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Bisa jadi PDI Perjuangan akan ngotot agar Ganjar yang menduduki kursi bakal capres. Tapi mestinya mereka bisa legowo. Toh Pak Prabowo sudah berusia 70 tahun dan pada 2024 itu kesempatan terakhirnya berkontestasi di ajang Pilpres. Seandainya di 2024 mengusung Prabowo Ganjar, maka berdarah-darahnya politik di 2014 dan 2019 tidak akan terjadi. Kita tidak cukup yakin 2029 mendatang Pak Prabowo masih seenergik sekarang atau tidak. Makanya, berilah beliau kesempatan merasakan kemenangan. Percayalah, Pak Prabowo sudah banyak berubah. Menteri Pertahanan sudah tidak seperti yang dulu. Beliau juga mengakui belajar banyak dari kepemimpinan Pak Jokowi. Apabila koalisi PDI Perjuangan, Gerindra, dan Partai Bulan Bintang terrealisasi, tidak menutup kemungkinan parpol lain segera merapat. Apa mungkin parpol seperti PAN, Golkar, P3 menjadi oposan? Toh tidak ada kader mereka yang bisa dipakai untuk melawan Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Yang ada kemungkinan membelot hanya PKB. Dan kemungkinannya hanya ke koalisi perubahan. Apakah PKB bersedia usung Pak Anies sebagai capres? Kok saya tidak yakin. Hampir mayoritas konstituen PKB itu anti Pak Anies. Kalaupun elit PKB merapat ke koalisi perubahan, hal itu pasti berdampak pada suara PKB yang tidak akan mengalami kenaikan perolehan suara. Apakah Caimin tetap nekat? Toh di koalisi perubahan
atau dimanapun mereka, tetap tidak bisa menjadikan Cak Imin di posisi capres dan cawapres. Namun, mencuatnya nama Pak Prabowo dan Pak Pranowo sulit dibantah. Ada banyak faktor yang melingkupinya. Sementara yang mengkondisikan partai pendukung diserahkan pada Pak Yusril Iza Mahendra. Dan Pak Yusril sudah menyampaikan rencana akan segera bersua dengan Pak Prabowo. Jika memang benar akan ada pasangan capres ini, kita patut bersyukur pemilu 2024 tidak akan seperti 2014 dan 2019. Memang sih, baik PDI Perjuangan maupun Gerindra belum saling membuka diri. Mereka pasti menginginkan kadernya menempati posisi bakal capres. Masih ada cukup banyak waktu untuk mengkondisikan itu semua, guna mengurangi pihak-pihak yang menelikung di detik-detik terakhir. Sepertinya Pak Yusril diminta bantuan Presiden melunakkan parpol yang memungkinkan diajak bergabung. Pak Yusril sebelumnya sudah bertemu dengan PLT Ketua Umum P3 Pak Mardiono, kemudian kemarin bertemu Ketua Umum PKB Pak Muhaimin Iskandar. Bisa dipastikan kedatangan Pak Yusril tidak sekedar menjajaki kemungkinan koalisi Partai Bulan Bintang dengan parpol yang ditemui. Sebab Pak Yusril sadar diri seandainya hanya membahas Partai Bulan Bintang, parpol lain tidak begitu tertarik. Maklum, tidak punya wakil rakyat di Senayan. Makanya mengapa Pak Mardiono dan Cak Imin bersedia menemui, karena beliau membawa pesan penting dari Presiden. Mengapa Presiden Jokowi meminta tolong Pak Yusril dibandingkan kader PDI Perjuangan? Karena Pak Jokowi tahu sebagai parpol pemenang pemilu, PDI Perjuangan tidak membutuhkan koalisi dengan siapapun. Prosentasi kursi di DPR sebagai syarat mendaftarkan bakal capres dan cawapres sudah memenuhi syarat. Presiden juga menaruh kepercayaan tinggi pada Prof. Yusril, serta di mata para politisi, Pak Yusril adalah salah satu tokoh yang sangat disegani. Mengutus kader PDI Perjuangan pasti banyak menimbulkan tanda tanya, baik di internal PDI Perjuangan maupun pihak yang akan ditemui. Mengutus Pak Mahfud akan menimbulkan tanda tanya yang besar. Beliau bukan kader partai manapun, juga posisinya sebagai Menko akan riskan sekali dipolitisasi beberapa pihak. Makanya orang yang paling tepat melakukan ini semua ya Partai Bulan Bintang. Inilah kecerdasan politik Pak Jokowi yang melihat sebenarnya di Indonesia banyak orang potensial, bisa saling memberi kontribusi berarti bagi masa depan bangsa ini. Kita jadi tahu keuntungan Pak Jokowi tidak masuk struktural partai, jauh lebih memberi sumbangsi. Demikian info terkini media, sampai ketemu lagi di ini dia info terkini media selanjutnya. Salam sedulur kendel, sedulur media.